Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, materialitas dan resiko akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Arsi Maulana Firdaus, rekan saya Latu Widya Astutik, Adia Ismayanti Aziz, dan Gisela Anastasia. Materialitas adalah pertimbangan utama dalam menentukan ketepatan laporan audit yang harus dikeluarkan. Langkah-langkah dalam menetapkan materialitas adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. 2. Mengalokasi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke segmen-segmen. 3. Mengestimasi total salah saji dalam segmen. 4. Memperkirakan salah saji gabungan. 5. Membandingkan salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas. Menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Pertimbangan pendahuluan tentang materialitas adalah jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa laporan keuangan akan salah saji tetapi tidak mempengaruhi keputusan para pemakai yang bijaksana. Pertimbangan ini merupakan salah satu keputusan paling penting yang harus diambil auditor dan sangat membutuhkan kearifan profesional. Auditor menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas untuk membantu merencanakan pengumpulan bukti yang tepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas untuk seperangkat laporan keuangan tertentu adalah: 1. Materialitas adalah konsep yang bersifat relatif ketimbang timbangan absolut. 2. Dasar yang diperlukan untuk mengevaluasi materialitas. 3. Faktor-faktor kualitatif yang juga mempengaruhi materialitas. Mengalokasi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke segmen-segmen atau salah saji yang dapat ditoleransi. Alokasi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke segmen-segmen perlu dilakukan karena auditor mengumpulkan bukti per segmen dan hukum untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Jika auditor memiliki pertimbangan pendahuluan tentang materialitas untuk setiap segmen, pertimbangan tersebut akan membantu auditor dalam memutuskan bukti audit yang tepat yang harus dikumpulkan. Sebagian besar, praktisi mengalokasi materialitas ke akun-akun neraca dan bukan ke akun-akun laporan laba rugi, karena kebanyakan salah saji dalam laporan laba rugi memiliki pengaruh yang sama terhadap neraca akibat digunakannya sistem double entry. Jadi, pertimbangan pendahuluan tidak boleh dialokasikan baik ke akun-akun laporan laba rugi maupun neraca karena akan menghasilkan perhitungan ganda. Yang selanjutnya akan menyebabkan salah saji yang dapat ditoleransi menjadi lebih kecil dari yang diinginkan. Ketika auditor mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke saldo akun, materialitas yang dialokasikan ke saldo akun, materialitas yang dialokasikan ke saldo akun tertentu itu disebut dalam SAS 107 atau AU 312 sebagai salah saji yang dapat ditoleransi atau tolerable misstatement. Auditor mengalami 3 kesulitan utama dalam mengalokasikan materialitas pada akun-akun neraca. Yang pertama, auditor memperkirakan akun-akun tertentu mengandung lebih banyak salah saji dibandingkan akun-akun lainnya. 2. Baik lebih saji maupun kurang saji harus dipertimbangkan. 3. Biaya auditor relatif mempengaruhi pengalokasian ini. Mengestimasi salah saji dan membandingkan dengan pertimbangan pendahuluan. Ketika melaksanakan prosedur audit untuk setiap segmen audit, auditor membuat kertas kerja untuk mencatat semua salah saji yang ditemukan. Salah saji yang ditemukan dalam suatu akun dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: 1. Salah saji yang diketahui atau known misstatement adalah salah saji dalam akun yang jumlahnya dapat ditentukan oleh auditor. 2. Salah saji yang mungkin atau likely misstatement terbagi lagi menjadi dua jenis.
Jenis pertama adalah salah saji yang berasal dari perbedaan antara pertimbangan manajemen dan auditor tentang estimasi saldo akun. Jenis kedua adalah proyeksi salah saji berdasarkan pengujian auditor atas sampel dari suatu populasi. Perhitungan proyeksi langsung estimasi salah saji atau direct projection estimate of my statement adalah salah saji bersih dalam sampel kali total populasi yang tercatat sama dengan proyeksi langsung estimasi salah saji dibagi total sampel. Estimasi untuk kesalahan sampling timbul karena auditor hanya mengambil sampel dari sebagian populasi dan ada risiko bahwa sampel itu tidak secara akurat mewakili populasi. Resiko audit yaitu resiko bahwa auditor secara tidak sadar gagal untuk menyesuaikan pendapatnya atas laporan keuangan salah saji secara material. Auditor menyadari bahwa resiko tersebut ada karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpastian mengenai kompetensi bukti. 2. Efektivitas pengendali internal klien. 3. Serta ketidakpastian apakah laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar setelah audit selesai. Untuk memudahkan pelaksanaan audit dan aplikasi model risiko audit, auditor biasanya menggunakan pendekatan siklus yaitu laporan keuangan dikelompokkan dalam kelompok-kelompok transaksi dan saldo-saldo akun yang saling berhubungan dalam satu segmen. 5 siklus tersebut yaitu yang pertama, siklus penjualan dan penagihan. Kedua, siklus pembelian dan pembayaran. 3, siklus penggajian dan personalia. 4, siklus persediaan dan pergudangan. 5, siklus perolehan dan pembayaran kembali modal. Resiko audit dan perencanaan. Auditor menangani resiko dalam perencanaan mengumpulkan bukti audit terutama dengan penerapan model risiko audit. Model ini bersumber dari literatur profesional dalam SAS 110 tentang sampling audit serta dalam SAS 107 tentang material dalam risiko. Model risiko audit membantu auditor memutuskan seberapa banyak jenis bukti apa yang harus dikumpulkan dalam setiap siklusnya. Model ini biasanya dinyatakan sebagai berikut. PDR sama dengan AAE dibagi IR kali JR, di mana PDR sama dengan resiko deteksi yang direncanakan. AAR sama dengan resiko audit yang dapat diterima. IR dan CR sama dengan risiko inherent dan risiko pengendalian. Jenis-jenis risiko. 4 risiko dalam model risiko audit yaitu yang pertama, risiko deteksi yang direncanakan adalah risiko bahwa bukti audit untuk suatu segmen akan gagal mendeteksi salah saji yang melelahi salah saji dapat ditoleransi. 2, resiko inherent mengukur penilaian auditor atas kemungkinannya adanya salah saji yang material dalam segmen sebelum perhitungan keefektifan pengendalian internal. 3, resiko pengendalian mengukur penilaian auditor mengenai apakah salah saji yang melebihi jumlah yang dapat ditoleransi dalam suatu segmen akan dicegah atau terdeteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal klien. 4, resiko audit yang dapat diterima adalah ukuran kesediaan audit untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengandung salah saji yang material setelah audit selesai dan pendapat wajar tanpa pengecualian dikeluarkan.
Menilai risiko audit yang dapat diterima. Auditor sebaiknya harus memutuskan risiko audit yang dapat diterima yang tepat bagi suatu audit selama perencanaan audit. Pertama, auditor memutuskan risiko penugasan dan kemudian menggunakan risiko penugasan ini untuk memodifikasi risiko audit yang dapat diterima. Risiko penugasan adalah risiko bahwa auditor atau kantor akuntan publik akan menderita kerugian setelah audit selesai. Walaupun laporan audit sudah benar, apabila auditor memodifikasi bukti untuk risiko penugasan, hal itu dilakukan melalui pengendalian risiko audit yang dapat diterima. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi risiko penugasan dan karenanya mempengaruhi juga risiko audit yang dapat diterima, yaitu yang pertama, derajat ketergantungan pemakai eksternal pada laporan keuangan. Yang kedua, kemungkinan bahwa klien akan mengalami kesulitan keuangan setelah laporan audit dikeluarkan. Yang ketiga, evaluasi auditor atas integritas manajemen. Next. Menilai risiko inheren. Percantuman risiko inheren pada model risiko audit adalah salah satu konsep terpenting dalam auditing. Hal tersebut menyiratkan bahwa auditor harus berupaya memprediksi di mana salah saji yang paling besar dan paling kecil mungkin terjadi dalam segmen-segmen laporan keuangan. Informasi akan mempengaruhi jumlah bukti yang harus dikumpulkan auditor, penugasan staf, dan review atas dokumentasi audit. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko inheren dan memodifikasi bukti audit. Yang pertama, staf bisnis klien. Yang kedua, hasil audit sebelumnya. Yang ketiga, penugasan awal versus penugasan berulang. Yang keempat, pihak-pihak yang terkait. Yang kelima, transaksi non-rutin. Yang keenam, pertimbangan yang diperlukan untuk mencatat saldo akun dan transaksi dengan tepat. Yang ketujuh, unsur-unsur populasi. Yang ke-8, faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaporan keuangan yang curang. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang berkaitan dengan misapropriasi aktiva. Next. Mengevaluasi hasil. Setelah auditor merencanakan penugasan dan pengumpulan bukti audit, hasil-hasilnya dapat juga dinyatakan dalam versi evaluasi model risiko audit. Model risiko audit untuk mengevaluasi hasil-hasil audit dinyatakan dalam SAS 107 sebagai berikut. ACAR sama dengan IR kali CR kali ACDR, di mana ACAR sama dengan Achieved Audit Risk atau risiko audit yang dicapai. IR yaitu inherent risk atau risiko inherent. CR yaitu control risk atau risiko pengendalian, dan yang terakhir ACDR adalah Achieved Detection Risk, yang artinya risiko deteksi yang dicapai. Rumus tersebut menunjukkan 3 cara untuk mengurangi risiko audit yang dicapai ke tingkat yang dapat diterima. Yang pertama, mengurangi risiko inheren. Yang kedua, mengurangi risiko pengendalian. Dan yang ketiga, mengurangi risiko deteksi yang dicapai dengan meningkatkan pengujian audit substantif.